Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang menyusun karya tulis sederhana. Sekarang kita akan membahas tentang isi karya tulis sederhana, atau pada bab ini kita akan belajar tentang pembahasan ya. Oke. Apa sih itu pembahasan? Kalau kemarin kita sudah belajar atau sudah diterangkan tentang rumusan masalah dan tujuan penulisan atau penyusunan karya tulis sederhana ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pembahasan. Apa sih itu pembahasan? Setiap karya tulis sederhana atau setiap karya tulis itu pasti ada pembahasan. Bab satunya tentang pendahuluan dan bab 2-nya tentang pembahasan. Nah, pembahasan itu adalah pembahasan dalam karya tulis adalah bagian terpenting, yaitu sebagai penjelasan informasi-informasi yang sudah kita kumpulkan dari berbagai sumber. Nah, jadi tadi kalau kemarin kita sudah mengumpulkan banyak informasi yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita pilih dari sekian banyak informasi penting yang kita kumpulkan itu, kita pilih yang mana informasi yang benar-benar kita butuhkan. Nah, informasi yang kita butuhkan itu kita tulis kembali ke bab pembahasan. Oke. Apa saja sih isi dari pembahasan? Oke, isi dari pembahasan itu yang pertama itu adalah ayat Al-Quran atau hadis atau kata-kata orang ahli atau kata-kata ahli. Nah, di pembahasan ini isinya tentang di sana ada, kalau diminta kita menjelaskan Al-Quran, ayat Al-Quran, maka kita tulis dulu ayat Al-Quran, surat apa, ayat berapa. Kemudian kalau hadisnya apa, diriwayatkan oleh siapa. Nah, biasanya di akhir hadis itu ditulis biasanya dalam kurung HR Bukhari Muslim, atau HR Bukhari, atau HR Muslim, atau HR Ahmad, dan lain sebagainya. Atau kata-kata orang ahli. Nah, kata-kata orang ahli ini misalnya menurut orang ahli siapa. Nanti dijelaskan menurut Bapak siapa, menjelaskan bahwa apa yang ingin dijelaskan. Yang kedua itu penjelasan. Isinya tentang penjelasan penyusun atau penjelasan siswa. Jadi setelah kita taruh misalnya tadi Al-Qur'annya, ayat Al-Qur'annya kita tulis, artinya kita tulis, kemudian kita jelaskan. Setelah kita baca informasi dari berbagai sumber itu, dari berbagai media, kemudian kita jelaskan apa sih yang dimaksudkan oleh ayat Al-Quran itu, apa yang dimaksudkan oleh hadis itu, apa yang dimaksud oleh kata-kata orang ahli tersebut. Jadi menurut kita jelaskan lagi. Oke. Apakah ayat Al-Quran, hadis, atau pendapat ahlinya bebas? Kita masukkan semua ayat Al-Quran surat Al-Baqarah. Biar nilainya bagus, surat Al-Baqarahnya semuanya. Perlu tidak? Atau hadisnya semuanya kita tulis misalnya. Dari hadis arba'in, dari bab niat sampai terakhir ditulis 40 hadis. Apakah perlu seperti itu? Tidak. Jadi hanya ayat Al-Quran atau hadis atau pendapat ahli yang benar-benar kita butuhkan, yang berkaitan dengan tema atau yang berkaitan dengan rumusan masalah
atau yang berkaitan dengan pertanyaan pada rumusan masalah yang sudah kita buat. Jadi hanya ayat Al-Quran atau hadis atau perkataan orang yang berkaitan dengan rumusan masalah saja. Nah, gimana sih cara bikinnya? Pusing aku. Oke. Kadang suka bilang gitu ya, ih udah pusing aku teh. Oke, cara menyusun pembahasan sederhana. Yang pertama yang harus kita lakukan setelah kita kumpulkan informasi-informasi tadi, maka yang selanjutnya kita harus membaca pertanyaan-pertanyaan yang kita buat pada rumusan masalah. Jadi kita cocokkan ini pertanyaannya apa. Kemudian setelah kita cocokkan yang diminta informasi yang kita dapatnya apa. Kemudian kita cocokkan, kita cari jawaban yang paling sederhana, yang paling betul menurut kita. Nah, nanti kita tulis. Nanti Bapak contohkan. Kemudian yang kedua itu mengumpulkan informasi yang diminta pada pertanyaan tadi. Jadi tidak semuanya informasi yang kita ambil, tapi hanya informasi-informasi yang berkaitan dengan pertanyaan pada rumusan masalah, biar nanti nggak bingung. Oke, contoh. Bapak langsung ke contoh ya. Contoh pertanyaannya. Yang pertama itu, apa tujuan penciptaan alam atau makhluk di alam semesta? Nah, ini contoh pelajaran Kurdis ya. Pada pertanyaan pertama ini adalah pelajaran Kurdis. Nah, kalau misalnya pelajaran Kurdis, pertanyaannya seperti ini, maka hal pertama yang kita tampilkan adalah dalil atau ayat Al-Quran. Kan dimintanya ayat Al-Quran atau hadis, maka kita tampilkan dulu hadisnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu karya teman kalian yang sudah dikumpulkan ke Bapak. Alhamdulillah ada beberapa orang yang sudah selesai dan sudah ada tulisannya atau karyanya sudah ada di Bapak. Nah, di pembahasan itu dia menuliskan gini. Tujuan penciptaan alam semesta A. Alam semesta bukan hanya langit dan bumi. Jadi dia mencantumkan di sini itu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Nah, bunyi ayatnya seperti ini. Di mana kedudukannya bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari segala apa yang ada di muka bumi ini, di mana semua tergantung pada akhlak dan akal ilmunya. Nah, ini menjelaskan tentang penciptaan alam semesta. Nah, karena dia di sini teman kalian di sini menjelaskan bahwa penciptaan alam semesta itu bukan hanya langit dan bumi, tapi akal juga termasuk alam semesta. Nah, tujuan penciptaan alam semesta ini setelah dia menampilkan suratnya, ayatnya, kemudian di bawahnya dia jelaskan tujuan penciptaan alam semesta ini pada dasarnya adalah sarana untuk menghantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang kebenaran keberadaan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti panjang. Nah, ini salah satu contoh dalilnya. Ada beberapa dalil lagi. Nanti disebutin sama teman kalian itu ada beberapa dalil lagi. Nah, ini Bapak contohkan satu. Oke, itu yang bagian A. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, karena ini tentang IPA, maka kalian juga sudah belajar tentang IPA. Oke, pertanyaannya
bagaimana siklus hidup makhluk di bumi ini, berarti kita di sini harus menjelaskan makhluk hidup itu ada berapa, makhluk hidup di bumi itu ada berapa. Antara lain setidaknya ada 3 makhluk hidup. Secara garis besar itu ada 3 makhluk hidup. Yang pertama manusia, hewan, tumbuhan. Nah, setelah kita membuat kategori makhluk hidup di bumi ini, maka kita jelaskan satu-satu. Manusia termasuk golongan berdasarkan daur hidupnya atau berdasarkan siklus hidupnya. Manusia itu termasuk makhluk hidup yang tidak bermetamorfosis. Kenapa? Dijelaskan. Kemudian setelah selesai kita menjelaskan manusia, itu dapat 1 paragraf. Kemudian kedua, hewan, berdasarkan daur hidupnya, hewan terbagi menjadi 3 golongan. Kita jelaskan. Yang pertama, hewan yang tidak bermetamorfosis, hewan yang bermetamorfosis sempurna, hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Nah, dijelasin dan berikan contoh hewannya apa, yang bermetamorfosis sempurna itu apa, tidak sempurna apa. Seperti itu. Oke. Next. Nah, sekarang yang ketiga, pertanyaan ketiga. Nah, karena ini adalah fikih, maka kita hubungkan antara tadi itu kan ada makhluk hidup. Nah, ada makhluk hidup, kita belajar di IPA itu ada rantai makanan. Nah, dalam rantai makanan itu kan kita bebas tuh untuk milih hewan, makanan apa yang dapat kita konsumsi atau yang kita makan. Makhluk apa yang dapat kita makan. Nah, di sini karena pelajarannya fikih tentang haram halalnya hewan dan tumbuhan yang kita makan, maka di sini kita jelaskan C, makhluk hidup yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Nah, kita jelaskan dulu dengan diciptakannya berbagai makhluk hidup di bumi ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah membagi perannya masing-masing. Ada sebagai konsumen, produsen, dan ada yang bertugas sebagai predator dan sebagai buruan. Nah, Bapak di sini mengutip ayat surah Al-Maidah ayat 3. Apa ayatnya? Silahkan dicari. Itu tentang apa? Itu tentang pengharaman apa yang tidak boleh dimakan manusia. Pak, boleh tidak menyantumkan ciri-cirinya? Boleh. Jadi gini, kalau misalnya kalian mau mencantumkan ciri-cirinya, misalnya di situ ada ciri-ciri hewan yang tidak boleh dimakan manusia menurut berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, bunyinya apa. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang tidak boleh dimakan manusia, yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, boleh. Nanti disebutkan yang misalnya ciri-cirinya yang pertama bertaring misalnya sebutkan hewan-hewannya apa gitu. Atau semua makanan yang menurut hadis Nabi Muhammad SAW, semua hewan yang di laut itu halal untuk dimakan. Wah, dijelasin apa namanya tuh hadisnya apa, tulis. Atau ada lagi semua bangkai itu haram untuk dimakan kecuali bangkai apa. Oke, seperti itu. Nah, dan seterusnya sampai nanti kalian ketemu di bagian F. Nanti bagian F sama bagaimana cara untuk memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada apa aja? Sumber daya alam itu dibagi menjadi beberapa. Cara pemanfaatannya bagaimana? Kemudian nomor pertanyaan selanjutnya E, F itu kurang lebih sama cara menulisnya. Oke, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Tetap semangat. Jangan lupa
ibadah-ibadah puasanya, ibadah-ibadah Ramadannya dikerjakan. Oke, sekian dari Bapak. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ditunggu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.